nama saya Maria Jeria Salendri Omi. Saya jurusan Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kajian dan tinjauan masyarakat desa, yaitu desa agraris dan desa maritim serta kota dan prospek perkembangannya. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat. Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan yang kedua, dari pengertian desa di sini menurut Kucaraningrat, yaitu mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang tetap di suatu tempat. Yang berikut adalah tinjauan geografis masyarakat desa. Yang pertama, dari tinjauan desa terlebih dahulu. Tinjauan desa dibagi ke dalam dua, yaitu desa agraris dan desa maritim. Di mana desa agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah atau di perkebunan. Jadi kehidupan masyarakat ini masih harus jauh dari kata modernisasi, atau dengan kata lain mereka hidup itu masih sederhana secara tradisional. Jadi adapun kebudayaan dari masyarakat agraris ini adalah yang identik dengan adat istiadat pedesaan. Selanjutnya, ciri-ciri dari masyarakat desa agraris ini. Masyarakat desa agraris ini ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan yang kuat. Jadi mereka itu memiliki ikatan batin yang kuat antara anggota warga desanya, sehingga seseorang merasa dirinya itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat dia hidup, serta rela berkorban demi masyarakatnya. Terus kemudian mereka tuh saling menghormati serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam masyarakat tempat ia tinggal. Kemudian adapun ciri lain dari masyarakat desa agraris ini antara lain, yang pertama dilihat dari setiap warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan warga masyarakat di luar batas wilayahnya. Kemudian yang kedua, sistem kehidupan pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan sebagai besar. Warga masyarakatnya itu, masyarakat desa ini hidup dari pertanian, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat. Terus kemudian mereka itu sering disangkut pautkan dengan petani. Biasanya masyarakat agraris ini menggunakan alat-alat manual, misalnya seperti menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah atau menggunakan cangkul dan sabit. Selanjutnya kita akan membahas tentang desa maritim, karena tadi sudah menjelaskan desa agraris. Jadi desa maritim ini adalah desa-desa di wilayah pesisir atau daerah pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi adapun kondisi dari desa maritim ini yaitu dilihat dari letak geografisnya, itu di mana dari desa maritim ini yaitu yang pertama itu ketergantungan kepada musim. Jadi karakteristik lain yang sangat mencolok dari masyarakat maritim ini adalah, atau masyarakat pesisir ini khususnya masyarakat nelayan, adalah ketergantungan pada musim. Jadi mereka bekerja itu sesuai musim, khususnya nelayan-nelayan kecil. Jadi mereka bekerja itu menggantungkan diri pada musim. Kedua, dari desa maritim ini adalah, atau desa pesisir ini, di mana ketergantungan pada pasar. Jadi karakteristik lain dari usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir ini adalah ketergantungan pada pasar. Tidak seperti petani padi. Jadi para nelayan dan petani tambak sangat tergantung pada keadaan pasar. Hari ini disebabkan karena komoditas yang dihasilkan oleh mereka itu harus dijual baru bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi sekarang kita akan membahas tinjauan
geografis masyarakat kota. Jadi dalam pengertian geografis, kota adalah suatu tempat di mana penduduknya rapat-rapat, terus rumah-rumahnya berkelompok-kelompok dan mata pencahariannya bukan pertanian. Jadi fungsi dan ciri-ciri kota adalah yang pertama, di mana fungsi dari kota ini yang pertama yaitu tempat pusat bermukim atau tempat bermukim. Kemudian yang kedua didominasi oleh kegiatan agraris. Kemudian yang ketiga pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Dan yang keempat yaitu pemasaran hasil-hasil pertanian. Baik, adapun dari ciri-ciri kota ini, kota itu mempunyai ciri fisik yang dapat dirasakan atau dapat dilihat. Jadi ciri-ciri fisik dari kota ini yang pertama itu yaitu tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokohan. Yang kedua, tersedianya tempat-tempat untuk parkir. Dan yang ketiga, tersedianya tempat untuk rekreasi dan sarana olahraga. Kemudian kota pun memiliki ciri-ciri kehidupan kota. Yang pertama yaitu adanya pelapisan ekonomi, misalnya perbedaan tingkat penghasilan, terus tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Jadi di sini dari ciri-ciri dari kehidupan kota itu memiliki perbedaan, yaitu perbedaan tingkat penghasilan, terus tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Yang kedua, kota pun memiliki ciri yaitu adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi di antara sesama warga. Terus yang ketiga, adanya penilaian berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan berbeda-beda. Jadi setiap orang tuh mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan dan kepentingan yang berbeda-beda atau situasi dan kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Terus kemudian warga kota umumnya sangat menghargai waktu. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki materi tentang prospek perkembangan desa dan perkembangan kota. Jadi yang dibahas pertama yaitu perkembangan dari desanya dulu. Jadi secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, potensi fisik dan non fisik. Jadi potensi fisik itu seperti berupa tanah, air, iklim, terus lingkungan geografis, binatang ternak dan sumber daya manusia. Sementara potensi non fisik itu seperti berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, kemudian lembaga pendidikan dan organisasi sosial desa, serta aparatur desa dan pamong desa. Oke, baik, saya akan membahas potensi fisik secara rinci. Yang di sini tadi sudah dijelaskan. Potensi fisik itu ada beberapa, itu seperti tanah, air dan iklim. Jadi potensi fisik yang pertama itu yaitu tanah, mencakup berbagai macam kekandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan tanah atau penghasilan di dalamnya, seperti contohnya itu bahan tambang atau di dalamnya itu mineral. Terus yang kedua, air yang dimaksud di sini meliputi sumber air dan fungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Jadi air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari. Jadi itu potensi fisik pada air. Yang ketiga itu iklim. Iklim di sini sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan. Jadi itu yang sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris. Selanjutnya, lingkungan geografis. Jadi seperti lingkungan geografis di sini seperti letak desa secara geografis, luas desa, jenis tanah, tingkat kesuburan, terus sumber daya alam yang ada, dan penggunaan lahan yang sangat mempengaruhi perkembangan dari suatu desa. Kemudian ternak di sini berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan.
karena ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk. Itu untuk pedesaan agraris ini. Jadi yang berikut manusia. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan pertanian, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah tertentu untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Potensi non fisik di sini yaitu masyarakat desa dengan cirinya memiliki semangat dan gotong royong yang tinggi. Kemudian lembaga desa. Lembaga desa di sini seperti Badan Perwakilan Desa, kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat desa, terus penggerak PKK, rukun warga, rukun tetangga, dan Karang Taruna. Lembaga pendidikan seperti sekolah, perpustakaan desa, kemudian penyuluhan stimulasi. Dan yang berikut lembaga ekonomi seperti koperasi unit desa, badan usaha milik desa, dan lumbung desa. Kemudian aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung bagi perkembangan suatu desa. Perkembangan kota. Jadi ada dua faktor utama yang sangat menentukan pola perkembangan dan pertumbuhan kota, yaitu faktor manusia dan faktor kegiatan manusia. Faktor manusia yaitu menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota, baik karena kelahiran maupun karena migrasi ke kota. Terus yang kedua, faktor kegiatan manusia yaitu menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota, dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas. Yang berikut, perkembangan pola struktur sebuah kota dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berupa keadaan geografis. Terus kemudian yang ketiga, fungsi kota. Kota mempunyai banyak fungsi, biasanya secara ekonomis akan lebih kuat dan berkembang lebih pesat daripada kota memiliki satu fungsi. Terus yang berikut, sejarah dan kebudayaan dari kota. Kota sebagai ibu kota kerajaan akan mempengaruhi karakter dan sifat dari masyarakat. Kemudian unsur-unsur umum dari kota ini seperti misalnya jaringan jalan, penyediaan air bersih, dan jaringan penerangan listrik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Ketersediaan unsur-unsur umum ini akan menarik perkembangan kota ke arah. Kemudian yang faktor yang kedua tadi yaitu faktor eksternal. Itu yang mempengaruhi perkembangan kota, yaitu fungsi kota yang sedemikian rupa merupakan daya tarik bagi wilayah sekitarnya untuk masuk ke kota tersebut, atau dinamakan urbanisasi, karena kota adalah tempat terkonsentrasinya kegiatan. Kemudian yang terakhir dari faktor eksternal ini adalah sarana dan prasarana transportasi yang lancar. Maka kalau semakin baik sarana transportasi ke kota, maka akan semakin berkembang kota tersebut, baik transportasi udara, transportasi laut, dan darat. Karena perkembangan kota adalah juga merupakan keterjangkauan dari transportasi. Oke, terima kasih telah